Jemaat Tuhan, selamat siang. Saya percaya bahwa kita semua boleh beribadah hari ini adalah anugerah Tuhan. Hati kita, hidup kita boleh kita arahkan di dalam penyembahan kepada Dia. Itu adalah kerinduan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati setiap kita. Ya, terima kasih tim di sini yang sudah melayani, yang ada di Cireng. Ya, Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali belajar teks. Ya, di mana kita akan belajar dari Yohanes pasal 14. Sebenarnya, atau silakan Anda baca keseluruhan ayat dari 15 sampai 31. Ya, nanti. Tetapi untuk sekarang kita hanya akan baca 6 ayat, yaitu dari 15, 16, 17, kemudian kita lompat ke 25, 26, 27 ya. Jadi saya hanya pilih 6 ayat oleh karena waktu ya. Jadi saya pilih ayat-ayat kuncinya untuk membawa kita kepada tema yang saya beri judul kesempatan ini adalah bagaimana Roh Kudus Sang Penolong menolong kita. Bagaimana Roh Kudus Sang Penolong menolong kita. Ya, nah jadi ini kalimat pertanyaan yang menjadi tema kita tuh kalimat pertanyaan. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop ini adalah Yesus menjanjikan penghibur. Comforter ya. Yesus menjanjikan penghibur. Pelan-pelan dari ayat-ayat saya akan mengajak kita untuk menjawab pertanyaan yang saya pilih itu sebagai judul. Ya, bagaimana Roh Kudus Sang Penolong menolong kita. Jadi pelan-pelan dari ayat-ayat yang kita bahas, saya berharap pertanyaan itu mendapatkan jawaban pada kesempatan pelajaran kita hari ini. Nah, jemaat Tuhan, di pasal ini Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang dia sebut seorang penolong yang lain. Lebih hati-hati ya, seorang di sini bukan berarti dalam artian orang atau manusia, bukan ya. Tetapi person, seorang pribadi yang ilahi, yaitu pribadi ketiga dari Tritunggal. Pribadi ketiga ya, bukan individu ketiga. Ya tentu kita akan kehabisan waktu kalau harus menjabarkan tentang Tritunggal di sini. Ya, salah satu tema yang paling banyak mendapat pertanyaan dari zaman ke zaman. Tetapi kita percayakan apa yang disaksikan Alkitab, bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Dan pribadi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Sekali lagi, pribadi ketiga, bukan individu ketiga. Ya, artinya ketika mencipta, ketika menebus, datang ke dunia, ketika menghibur, menolong, itu adalah Allah Tritunggal. Ya, sekali lagi kita tidak bahas hal ini. Mari kita mulai dari ayat yang ke-15. Sebelumnya kita baca semua ke-6 ayat ini yang kita pilih dulu ya. Yohanes 14 ayat 15, 16, 17, kemudian lompat 25, 26, 27. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, helper, comforter, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, perhatikan dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 15. Kalimat ini 3 kali Tuhan Yesus ulangi hanya di pasal ini saja. 3 kali Tuhan Yesus ulangi hanya di pasal 14. Bahkan kalau kita ambil satu kalimat flip 4 kali. Kalimat flip, kalimat bermakna sama tapi dibalik. Ya. 3 kali hanya di pasal 13. Jika satu perkataan diulang, jika satu perkataan dalam satu paragraf diulang, berarti adalah kalimat inti. Itu adalah satu pesan penting. Dan pesan penting adalah jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintahnya dengan sukacita. Jika kita mengasihi Tuhan, perintahnya itu nyaman bagi jiwa kita. Dalam hidup kita ada orang-orang yang mengasihi kita. Yang waktu kita meminta pertolongan, yang waktu kita menyampaikan satu permohonan, dia lakukan dengan senang. Dia lakukan dengan sukacita sebab orang itu mengasihi kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, kerinduan Tuhan itu menjadi kerinduan kita. Sehingga perintahnya itu kita lakukan. Kata Tuhan Yesus, kamu akan melakukan segala perintahku jika kamu mengasihi aku. Jadi kasih adalah motivasi tertinggi. Kasih adalah motivasi tertinggi. Ini juga berlaku di dalam hal-hal yang lain. Di dalam pekerjaan. Di dalam keluarga. Jika kita mengasihi pekerjaan yang Tuhan percayakan, kita lakukan dengan sukacita. Bukan beban. Tapi kalau setiap hari kita mau berangkat bekerja, itu penuh beban. Nah saudara, kita harus pertanyakan. Apakah kita mengasihi pekerjaan yang Tuhan percayakan itu? Tapi kalau kita mengasihi itu, pekerjaan itu sebagai satu panggilan yang Tuhan percayakan, sebagai satu bagian yang kita diberikan kemampuan untuk mengerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan baik-baik, ada kasih di dalamnya, itu kita lakukan dengan hati yang enteng. Demikian juga keluarga. Kalau kasih yang menjadi motivasi tertinggi, mungkin kita capek secara fisik. Waktu kita mengasuh anak kita mendidik mereka, kita melayani mereka. Mungkin fisik kita capek, tapi karena kasih yang menjadi motivasi, itu kita lakukan dengan enteng dan sukacita. Tapi kalau bukan kasih yang menjadi motivasi, waduh, anak bisa menjadi beban. Mungkin ada orang mulai berpikir, waduh, coba saya anaknya lebih sedikit ya. Atau waduh, coba saya nggak usah punya anak ya. Hari-hari ini pemikiran seperti itu memasuki. Sehingga keluarga itu kok jadi kayak beban. Anak-anak kok jadi kayak beban. Namun kalau kasih adalah motivasi tertinggi saudara, kita akan melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Nah saudara, kembali kepada perkataan Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 2 minggu yang lalu ya, sekira 2 minggu yang lalu ya. Nandi, evangelis Nandi menyampaikan satu hal yang sangat perlu kita renungkan. Saya sampai garis bawahi waktu saya duduk mendengarkan di sana. Apa itu? Itu jangan kita melakukan ibadah dan ketaatan kita kepada Tuhan oleh karena takut akan musibah. Jangan kita melakukan semua pelayanan kita kepada Tuhan karena takut akan musibah. Tapi kita melakukan semua itu karena kita mengasihi Dia dan rindu mengenal Dia. Ya, di mana kisah itu berangkat daripada Ayub punya cerita. Saudaraku, ini hal yang sangat perlu kita renungkan. Karena umumnya agama di dunia itu dimotivasi oleh ketakutan. Ketakutan apa? Akan musibah. Kalau saya tidak beribadah sungguh-sungguh ya. Kalau bolong-bolong ya nanti kualat. Motivasi agama dunia itu kan begitu. Jadi dimotivasi oleh apa? Ketakutan. Itu mengapa saya sering katakan ya. Bagi kita orang percaya yang sungguh-sungguh kenal Tuhan. Kekristenan lebih dari agama. Kekristenan itu lebih daripada agama usaha manusia. Sebab yang memotivasi kita bukan takut ini, takut itu. Tapi kasih kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Itu kata Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan kita juga diajarkan.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu di mana? Di 1 Yohanes 4:18. Artinya waktu kita mengasihi, maka ketakutan itu lenyap. Ya bukan berarti saya katakan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak takut kepada Tuhan. Bukan. Tapi takut kita kepada Tuhan adalah takut yang hormat. Takut yang mengasihi. Takut yang rindu justru mendekat dan menyembah. Ya berbeda. Ya. Nah saudara, ini ayat 15 yang kita soroti. Mari kita beranjak. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan, seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wah ini indah sekali. Aku meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, di dalam ESV dipakai kata helper, penolong. Ya. Tapi dalam King James dipakai kata comforter, penghibur. Literally arti penolong di sini adalah one call alongside to help, yang dipanggil ikut membantu. Atau dipanggil ikut menolong. Nah, kira-kira begitu. Ya. Perhatikan di sini. King James menggunakan kata comforter atau penghibur. Ini memiliki latar belakang yang sangat indah. Karena di pasal 13. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Bahwa sesudah ini. Aku ini akan dikhianati. Salah satu dari kalian. Waduh. Bukan hanya itu. Aku ini akan disangkal oleh, bahkan disebut namanya, Petrus. Aku ini akan diserahkan. Bahkan Tuhan Yesus katakan di pasal 13, aku akan kembali kepada rumah Bapa. Apa artinya? Waktu Tuhan Yesus bicara seperti itu, ada keguncangan. Akan ada duka yang dialami para murid-murid. Bahkan digunakan dalam Alkitab kata tercerai-berai. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ketika aku telah kembali kepada Bapa, akan ada seorang penolong yang lain. Comforter, penghibur yang memberikan kamu comfort. Indah ya. Kalau kita mengerti backgroundnya, luar biasa indah. Perhatikan di sini saudaraku. Janji Tuhan ini adalah janji yang luar biasa penting. Selama Tuhan Yesus berkarya di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan wilayah Yehuda Israel. Ketika Tuhan Yesus lahir baby bersama dengan Yusuf Maria sempat mengungsi ke Mesir. Itu mungkin terjauh yang tercatat di Alkitab. Tetapi waktu Tuhan Yesus berkarya melayani mulai dari Galilea menyeberangi Samaria, tercatat khusus itu di Yohanes pasal 4. Masuk wilayah Yudea ke Yerusalem. Di wilayah itu saja Tuhan Yesus datang untuk melayani, dikatakan ya, yang terhilang dari Israel. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akan ada seorang penolong yang lain. Penolong ini adalah Roh Kudus. Yang waktu Bapa kirim dalam namaku, dia akan menolong kalian semua. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak pernah pada satu waktu ada di dua tempat. Karena dia adalah manusia. Tapi Roh Kudus pada saat yang sama ada di belahan bumi di sini, ada di belahan bumi di sini. Di saat di sini malam, di sini terang. Di setiap hati orang yang percaya. Ini janji yang luar biasa penting untuk kita mengerti saudaraku. Bahwa suatu hari kerajaan Allah akan dinyatakan di seluruh dunia. Dan pada saat yang sama Roh Kudus lah, Roh Allah lah, pribadi ketiga dari Tritunggal lah, yang akan menolong, helper, comforter, akan menolong, menghibur, meneguhkan umatnya. Ini janji luar biasa penting. Kita tidak bahas lebih jauh. Saya hanya singgung sedikit. Perhatikan kembali ke ayat ke-16 ini. Tuhan Yesus katakan bahwa, saya suka kalimat ini. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Artinya apa? Tadi sudah ada penolong.
Anda tangkap kalimat ini. Literally sebenarnya Tuhan Yesus lagi berkata bahwa another of the same kind helper. Artinya apa? Tuhan Yesus sedang berkata, seperti aku penolong, akan ada satu penolong yang lain. Saya waktu belajar pelan-pelan bagian ini sebelum saya mengkhotbahkan saudara, saya kan khotbahin diri saya sendiri siang malam. Saya merenung dalam hati saya, Tuhan, betapa dalam kalimat ini kerendahan hati dari para raja, dari para Kristus itu begitu ketara. Engkau yang adalah guru, raja, engkau berkata engkau penolong. Waktu engkau berkata seorang penolong yang lain, yang sama dengan pribadimu, yang sama dengan dirimu. Tuhan Yesus sedang berkata, aku ini penolong. Hampir-hampir kita sebagai manusia terlalu, saya mau pakai kalimat apa ya, merasa hampir-hampir merasa kayak nggak hormat kalau kita sebut Tuhan engkau penolong begitu. Karena saya merasa seorang raja, seorang guru berkata kepada muridnya, seorang penolong yang lain. Dan penolong yang kita punya ini adalah penolong yang sampai menyerahkan hidupnya untuk membawa kita pulang. Yang sampai menyerahkan hidupnya supaya kita bisa berkenan dan kembali kepada Bapa. Sekali lagi saya katakan dalam kalimat ini, kerendahan hati Kristus itu begitu ketara. Itu mengapa Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Murid Kristus, orang percaya sekalian hari-hari ini. Kalau dalam perjalanan iman kita tidak meneladani dan belajar seperti Kristus tiap hari mau belajar, Tuhan berikan aku kerendahan hati. Kekristenan kita perlu dipertanyakan saya kira. Ya, ada satu pengajar pernah mengatakan satu kalimat. Kesombongan itu natur. Kerendahan hati itu proses. Bagus ya kalimat ini. Kesombongan itu natur. Setiap orang yang berdosa sombong. Kalau tidak dihargai, mengkerut wajahnya. Kau merasa kurang dipandang, panas hati. Kesombongan itu natur. Tapi kerendahan hati enggak dari sononya. Rendah diri mungkin iya. Tapi kalau rendah hati itu proses. Mari kita meneladani Kristus di dalam kalimat ini yang begitu indah. Oh, thank you God. Ya, masih dalam kalimat ini ya. Tentang penolong ini. Di Kejadian siapa yang disebut penolong? Wanita. Oh, jadi jangan main-main ya. Jadi penolong sini bukan sub ya. Bukan kelas 2 begitu. No, penolong. Kami yang sudah berkeluarga, kami menyadari betul. Banyak hal yang kami gak piawai, tapi istri kami lebih. Ya, banyak hal yang kami lebih lemah. Istri yang Tuhan berikan lebih mampu, lebih. Jadi sungguh betul kata firman Tuhan, penolong, pelengkap. Yang menolong kita yang masih ada kelemahan. Ya, ini sedikit sempilan aja. Karena kata penolong ini. Kembali lagi soal kita bahas di ayat 16. Penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus dalam firman Tuhan di perjanjian baru juga disebut Roh Kristus. Adalah pribadi ketiga sekali lagi dari Tritunggal yang satu dengan Kristus, yang satu dengan Bapa. Perhatikan janji yang sangat luar biasa di ayat 16. Supaya ia menyertai kamu selamanya. Supaya ia menyertai kamu selamanya. To be with you forever. Dalam King James, abide in you forever. Artinya apa? Bersamamu selamanya. Tinggal dalam kau selamanya. Artinya apa? Permanent residence. PR. Artinya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu permanen. Saya pernah katakan dan saya ulangi lagi. Roh Kudus, Allah Roh Kudus tidak keluar masuk dalam kehidupan kita. Di hati kita dia keluar masuk. Waktu kita merasa layak dia ada di hati. Waktu kita merasa, sekali lagi merasa, garis bawahi. Kita merasa lagi gak rohani, artinya lagi keluar. No, saudaraku sekalian, Roh Kudus tidak keluar masuk. Tetapi selalu ada bersama kita, tinggal dalam batin kita. Bahkan disebut memeteraikan hati kita. Memeteraikan, seal hati kita. Ini kalimat yang dipakai oleh Paulus. Ya,
Kalimat dipakai oleh Paulus di perjanjian baru sering. Di Korintus, di Efesus, silakan cari. Ya. Yang memeteraikan itu adalah Roh Kudus di hati kita. Saudaraku, ketika Anda dan saya merasa jauh dari hadirat Tuhan, itu sungguh-sungguh hanya merasa. Saya ulangi ya. Ketika Anda dan saya merasa jauh dari hadirat Tuhan, itu merasa. Itu feeling. Karena Roh Kudus selalu diam bersama dengan kita. Tentunya bagi kita yang telah sungguh-sungguh lahir baru ya. Bagi kita yang sudah born again. Karena arti kata lahir baru adalah lahir dari roh. Lahir dari yang di atas. So, kalau Anda dan saya sungguh telah lahir baru. Tidak ada satu pemikiran bahwa Tuhan, kau meninggalkan aku. Kok aku tidak merasakan kau dekat, itu hanya merasa. Karena firman Tuhan katakan di ayat 16 tadi apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Abide in you forever, with you forever. Hari-hari ini kita sedang dalam masa yang mungkin tidak mudah bagi kebanyakan orang. Ini sudah segala aspek. Ya, aspek yang terakhir yang mungkin kita perlu tambahkan adalah kejenuhan, kebosanan. Jadi udah bukan faktor-faktor ekonomi, sosial dan sebagainya, kesehatan, bukan hanya itu. Tapi udah mulai masuk ke mental. Betul-betul segala aspek. Jadi masa ini mungkin masa yang tidak mudah bagi kebanyakan orang. Tetapi saudaraku, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita di ayat ke-16. Dia menyertai kita selamanya. Selamanya. Kita beranjak ke ayat 17 ya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Perhatikan garis bawahi. Sebab dunia tidak melihat. Sebab dunia tidak melihat. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam dalam kamu. Bagaimana kita bisa mengenal dia? Bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus? Karena dia menyertai kita dan diam dalam kita. Tapi yang saya mau bahas adalah kalimat sebelumnya. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat. They walk by sight, not by faith. Kebalikan. Habakuk 2:8 berkata apa? Orang beriman live by faith, not by sight. Walk by faith, not by sight. Orang dunia yang belum lahir baru, kebalikan. Mereka hidup dengan apa yang dia lihat. Bukan dengan apa yang ada dalam iman percaya mereka. Sehingga firman Tuhan katakan, dunia gak bisa mengenal, menerima dia. Karena tidak melihat. Apa maknanya saudara? Yang ada di bawah dunia. Kalau kita ngomong dunia, tolong ya, jangan pikir bola dunia, bukan ya. Ini dunia, bola dunia. Ini bumi. Tapi kalau dunia ini artinya nilainya, prinsipnya. Ngerti ya saudara ya, jemaat Tuhan ya. Yang di bawah dunia, nilai dan cara hidupnya tidak mungkin bisa mengenal Tuhan dan kebenarannya. Tidak mungkin. Hanya apa? Hanya yang Roh Kudus menerangi hatinya, menjamah dia, baru bisa mengenal. Jadi gereja Tuhan, kalau kita ngomong gereja Tuhan ya kita. Jangan kita coba untuk menarik orang datang ke gereja dengan cara dunia ya. Saya makin pikir, cukup. Jangan. Hari ini gereja pakai cara begitu, ada banyak. Jangan. Ngundang artis, ngundang selebriti, isi kesaksian nyanyi, 1-2 lagu. Bikin undangan, sebar. Ada keterangan di bawah pojok kanan, ada door prize, kulkas. Hadirilah. Itu cara dunia. Ya. Jadi bukan hanya kita sadari ya. Tapi mulai hari kita sungguh-sungguh kita hindari. Saya ulangi ya. Bukan hanya sadari, hindari. Hari ini banyak orang sadar tapi gak menghindar. Kita sadari, hindari. Yang cara-cara begitu itu cara dunia. Gak perlu. Ya. Berbicara penginjilan. Kita ngomong penginjilan ya. Penginjilan yang sungguh.
Penginjilan yang bisa mendatangkan pertobatan. Itu bukan penginjilan yang sekedar dengan perkataan yang meyakinkan. Bukan sekedar dengan satu kata bujuk atau janji manis. Jangan pernah kita mengajak orang untuk ke gereja atau menginjili dengan kata-kata kamu ikut Tuhan semua beres, nggak ada masalah. Kita makin belajar, kita makin tahu kalimat seperti itu nggak alkitabiah toh. Jadi penginjilan sejati itu bukan dilakukan dengan satu kata-kata yang meyakinkan saja, dengan kata-kata yang manis, yang muluk begitu. Jangan. Dunia tidak bisa mengenal kebenaran. Tapi jangan dong. Kita berusaha dengan cara dunia untuk menarik mereka supaya meramaikan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Kita berdoa. Bahwa Roh Kudus, kalau bukan Engkau yang mencelikkan hatiku, kalau bukan Engkau yang berikan aku pengertian bahwa aku berdosa memerlukan Engkau, aku tidak bisa kenal Engkau. Demikianlah aku berdoa buat dia. Tuhan, berikan anugerah-Mu. Ini kan doa-doa yang penting di dalam penginjilan. Karena penginjilan yang sejati, penginjilan yang melahirkan pertobatan, hanya bisa terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, oleh kuasa dari Roh Kudus. Ini perkataan dari Pak Yakub Susabda yang saya aminkan. Hanya bisa terjadi kalau ada hikmat Tuhan. Ada waktunya Tuhan, ada kuasa Tuhan. Bukan mulut manis. Ya, menyampaikan firman, menyajikan firman, berargumentasi yang sehat. Perlu nggak? Oh iya, Rasul Paulus sering dalam perjanjian baru. Dengan argumentasi yang gak bisa dibantah. Bagaimana dengan hikmat Tuhan menerangi dia menyampaikan. Itu indah. Ya, tetapi bukan janji muluk yang gak sesuai firman Tuhan, bukan. Nah, ya, ini poin yang saya mau soroti. Karena di dalam kehidupan bergereja hari ini ya banyak praktek-praktek meleset. Haleluya. Yang masih bersama dengan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati kalian. Kita lompat ke ayat 25 ya. Lompat ayat 25. Kita lanjutkan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Perhatikan. Semuanya di sini selain mengenai perikop ini, pasal 14 ini, termasuk pasal 13 waktu Tuhan Yesus bilang dia akan kembali kepada Bapa, dia akan dikhianati dan sebagainya. Sebenarnya ini juga mewakili satu perkataan bahwa semuanya ini, artinya semua pengajaran, semua perkataan, teaching, semua kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus katakan, aku katakan selagi aku bersama-sama dengan kamu. Luar biasa. Firman Tuhan yang ada pada kita. Yang seperti dikatakan di surat Timotius. Segala tulisan ilahi ini. Itu diiluminasi oleh Roh Kudus. Diterangi oleh Roh Kudus. Ini lebih daripada inspire ya. Diiluminasi oleh Roh Kudus. Para rasul menuliskannya. Saya kasih perbandingan mengenai hal ini. Salah satu tulisan yang sangat terkenal dalam filosofi ya. Itu adalah Analek. Analek ini adalah, kalau yang tahu Analek pasti tahu Konfusius ya. Nah Analek ini artinya apa? Artinya adalah ya, selected sayings. Perkataan-perkataan yang dipilih. Atau perkataan-perkataan yang dikumpulkan. Nah setelah Konfusius meninggal, mati. Murid-muridnya itu berkumpul. Mereka saling bertukar. Mereka saling diskusi akan perkataan guru mereka. Bahkan ada satu sumber yang berkata, bisa sampai 3 tahun baru akhirnya mereka betul-betul bubar. Mereka kumpul, bahkan dikatakan dekat dengan kuburan gurunya. Itu untuk saling tukar. Kamu ingat gak guru pernah ngomong begini ya. Ada tercatat juga loh. Jadi mereka bertukar, mereka tulis ya. Dikumpulkan dan itu dikenal di dalam dunia filosofi sangat-sangat diangkat tinggi oleh budaya China pada saat itu, pada zaman dinasti Han ya. Analek. Jadi bukan Konfusius yang menulis, tapi murid-muridnya mengingat perkataan guru mereka tulis. Ya, itu pun dalam perkembangan setelah berapa waktu ada versi-versi. Ada perbedaan yang muncul ya, versi ini gitu ya.
Tetapi saya ambil contoh Injil. Yang ada pada kita, mungkin yang paling awal itu, para scholar itu menemukan itu tahun 70. Itu adalah Injil Markus. Berarti itu 30 tahun lebih sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Baru ditulis. Markus, Matius, Lukas, dan yang terakhir itu adalah Injil Yohanes yang diprediksi tahun 90. Berapa? Tahun 90 itu berapa? 50 atau 60 tahun. Hampir 60 tahun sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi Injil tidak pernah gagal, ada benang merah. Meskipun 4 orang melihat dari teropong masing-masing, Roh Kudus menerangi hati mereka untuk menuliskan Injil yang ada benang merah yang sempurna akan satu pribadi, yaitu Kristus. Nah, kalau begini kita jadi ingat ya, apa? Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi kemudian, nah kita masuk ke ayat 26 nih. Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan segenap perkataanku. Yohanes ini adalah Injil yang tidak termasuk sinoptik. Sinoptik itu apa? Injil yang dianggap sama sudut arah sudut menyorotinya, yaitu Matius, Markus, Lukas. Tapi Yohanes ini agak berbeda. Ya. Kenapa? Karena dia mencatat banyak sekali perkataan Tuhan Yesus yang sangat-sangat intim dengan murid-muridnya. Antara lain ada 7 adalah, aku adalah. Apalagi doa di pasal 17 yang begitu indah menjelang hari kematian Tuhan, malam kematian Tuhan. Termasuk yang ini. Pasal 14, 16 tentang Roh Kudus. Selagi aku bersamamu, semua ini kukatakan. Tapi nanti Roh Kudus, penghibur, dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan. Oh, aduh. Ini kenapa saya mau tekankan poin ini. Supaya Anda dan saya tahu bahwa tulisan Alkitab yang ada pada kita. Ini betul diiluminasi, oke, oleh Roh Kudus. Diterangi oleh Roh Kudus. Dituntun oleh Roh Kudus. Ini ilahi. Ya, saya lanjutkan. Kita ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di sini kita menjawab tema kita yang tadi pertanyaan. Bagaimana Roh Kudus sang penolong menolong kita? Bagaimana saudara? Setelah baca ayat 26, bagaimana cara Roh Kudus menolong kita? Bagaimana Roh Kudus menghibur kita? Comforter menghibur kita. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Helper. Parakletos, ya, dalam bahasa Alkitabnya. Bagaimana dia menolong kita? Di ayat 26 kita lihat bahwa Roh Kudus menolong menghibur kita dengan menguatkan kita melalui firman Tuhan. Roh Kudus menolong menghibur kita dengan mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong menghibur kita dengan apa? Mengajarkan kita segenap kebenaran. Kalau 26 dipakai kata segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu. Jemaat Tuhan, apa yang dapat menghibur kita? Apa yang dapat menguatkan kita lebih daripada firman Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Firman Tuhan adalah suluh kehidupan. Firman Tuhan adalah air sungai yang mengalir bagi jiwa kita. Firman Tuhan sanggup menghidupkan tulang yang kering. Apa yang bisa lebih menghiburkan kita daripada firman Tuhan? Daripada perkataan Tuhan Yesus. Saya tegaskan sekali lagi. Tidak ada gereja Tuhan. Tidak ada umat Tuhan. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kalimat ini penting dan indah. Indah dan penting. Kalau Anda dengar kata mengajarkan segala sesuatu. Anda ingat apa? Ini Bible class dikit. Mengajarkan segala sesuatu. Amanat agung. Apa bunyi amanat agung? Ya, ini amanat agung ini, Great Commission ini. Berarti penting saudara. Saya pikir kita semua perlu sering baca dan ingat ya kalimatnya. Di Matius 28, 19, 20. Apa? Pergilah jadikan segala bangsa muridku, oke?
Tapi ayat 20 sering dilupakan. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ayat 20 sering dilupakan. Apa bunyinya? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi ingatkan ayat tadi, ayat 26 tadi. Mengajarkan segala sesuatu. Maka saya bilang kalau kita dengar kalimat ini, kita ingat kepada amanat agung. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Silakan munculkan, tolong munculkan di layar ini ya. Bunyi amanat agung. Matius 28, 19, 20 ini. Apa itu amanat agung? Amanat agung adalah perintah Tuhan kepada kita untuk melayani, menolong orang lain supaya menjadi pengikut Kristus. Bukan mencari orang lain kumpul-kumpul untuk senang dan menyanjung kita. Bukan cari orang lain untuk meramaikan perkumpulan kita. No. Tetapi menolong, melayani orang lain untuk menjadi pengikut Kristus. Untuk melayani, menolong orang lain untuk menjadi murid. Menjadi pengikut. Meneladani Kristus seperti kita telah meneladani. Itu amanat agung. Tidak boleh kurang dari itu. Jadi ini akan menjadi amanat agung yang tidak lengkap. Kalau ayat 20-nya hilang. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu akan menjadi gak lengkap saudaraku. Kita sebagai gereja Tuhan. Tubuh Kristus. Ada yang bawa orang. Ada yang mengajar. Ada yang mengunjungi. Ada yang mendoakan. Ada yang memperhatikan, merawat. Semua adalah tubuh Kristus bersama-sama untuk melakukan amanat agung. Saya melihat ada orang tertentu sangat indah. Ngomong bawa jiwa ke gereja, apinya gak pernah padam. Betul-betul berapi-api. Tuhan pakai di situ dia. Ada juga orang yang kalau bicara memperhatikan, merawat ketika ada saudara seiman dalam kesusahan. Dia itu juga luar biasa. Dia peka. Ada orang yang hari ulang tahun satu jemaat gereja dia hafal. Kayaknya ada. Database itu tentang ulang tahun. Dia tuh care. Ada orang yang begitu. Ada orang kalau dia berdoa. Mungkin dalam pertemuan doa ya. Panjang kayaknya. Kan dia hampir mau sebut semua. Ini beban dia untuk mendoakan. Saudaraku, ini semua adalah bagian kita dalam mengerjakan amanat agung. Jadikan semua murid Kristus, ajar mereka. Artinya ini continue. Jangan kita pikir amanat agung cuma masukin orang ke gereja. Plek yuk masuk sini udah. Jadi murid Kristus gak? Meneladani Kristus gak? Itu kan semua harus dari contoh-contoh yang kita lakukan. Jadi kembali lagi saudaraku. Ini kait dengan ayat sebelumnya soal penginjilan ya. Amanat agung itu gak boleh gak lengkap. Ya tapi kita gak boleh bilang ya. Iya benar, saya cuma membawa aja. Yang lain saya gak mau tahu, saya juga gak bisa. Enggak boleh saudara. Jangan kita main cari aman begitu ya. Amannya aman yang salah. No. Ya, bukan ya. Jadi saya tadi pakai contoh-contoh bukan berarti saya pilih satu pokoknya itu. Enggak saudaraku. Ya, banyak kali Tuhan percayakan kita A, B. Suatu kali A.W. Tozer ya mungkin A.W. Tozer menceritakan. Ya, bahwa dia menyaksikan di dalam satu kesempatan ada gereja yang bikin acara di hotel dia bilang. Ya mungkin ibadah khusus di hotel ya, room gitu. Dan si pembicara di depan itu sedang ngomong soal penginjilan. Dan dia begitu percaya diri. Hal paling mudah di dunia adalah penginjilan. Waduh. Jangan ragu, you bisa. Paling mudah di dunia. Ya gak percaya, dia bilang. Dia panggil. Waiters. Atau yang biasa pelayan di hotel ya. Di bagian, waduh. Dia bisik-bisik dikit ya. Rupanya bisikannya apa kira-kira. Nanti ada tips. Kira-kira ya kalimatnya, silakan baca di bukunya tentang kemuritan itu. Kamu mau terima Tuhan? Jadi dia lagi memberikan langsung praktek kayak seminar. Kamu mau terima Tuhan? Kemudian si pelayan di hotel berkata, saya belum terlalu pikirkan hal itu. Oke, ini sangat gampang. Kalau kamu ngomong ikut saya berdoa, kamu terima Tuhan, maka kamu adalah orang yang diselamatkan dan akan masuk surga.
Nah, ada dikatakan bahwa meskipun agak ragu-ragu si plan hotel, tapi mungkin dia ingat bisikan di awal itu. Ya sudahlah, nothing tulus dia bilang. Jadi ikut berdoa oleh si pembicara ini. Dan setelah selesai, dia salam dengan mantap. Ya mungkin arti salamannya ntar di belakang ya. Dan langsung dia ngomong sama audiens. Gampang kan? Gampang kan? Saudaraku. Itu penginjilan yang murah. Apakah begitu? Ajarkan mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Ajarkan mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Pengajaran tidak boleh meninggalkan gereja. Jemaat Tuhan, kita, Anda dan saya, kau dengar khotbah seperti ini, belajar teks. Jangan Anda merasa, aduh repot ya, aduh capek ya. Karena ini adalah satu bagian di mana kita mengajarkan apa yang firman Tuhan sungguh katakan di dalam Alkitab. Alkitab kan teks. Saya kutip John Stott yang katakan satu kalimat di dalam bukunya. Ada kemungkinan seorang balik lagi kepada kehidupan lama di dalam dosa. Dia bilang ada kemungkinan. Tetapi tidak masuk akal. Bagus ya, saya ulangi hanya sampai sana kalimatnya, titik. Ada kemungkinan seorang balik lagi kepada kehidupan lama di dalam dosa. Ada kemungkinan dia bilang. Tetapi tidak masuk akal. Waduh, ini kalimat membuat saya berpikir ya. Ini apa maksudnya? Ada kemungkinan tapi gak masuk akal. Oke, akalnya siapa dulu? Akal yang mana dulu? Kalau akal, maksudnya rasio, maksudnya pemikiran ya. Itu pemikiran manusia lama. Ya masuk. Tapi kalau pemikiran itu pemikiran yang sudah dibaharui, nggak masuk akal. Ada kemungkinan, tapi nggak masuk akal. Roma 12 berkata apa? Kita ini mengalami pembaharuan budi. Renewing of mind, pembaharuan pikiran. Jadi kalau seorang percaya yang datang percaya kepada Tuhan, kemudian melalui pengajaran, pemberitaan firman, pikirannya dibaharui, akal budinya itu dicerahkan oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman ya. Sehingga mengalami metanoia seperti dikatakan di Roma 12. Maka tidak mungkin atau tidak masuk akal dia akan kembali kepada kehidupan lama dalam dosa. Jatuh dalam dosa, ada possibility. Tapi hidup berkubang terus dalamnya, no way. Kalau terjadi pencerahan pikiran. Ya, waktu saya pikir kalimatnya John Stott. Akal yang mana dulu? Nah, kalau akal itu telah dibaharui dalam Kristus oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Yes, saya setuju. Ada kemungkinan, tapi gak masuk akal. Pertanyaan saya buat kita semua. Maukah kita mengalami renewing of mind? Maukah dalam kita perjalanan sebagai murid Kristus mengalami pembaharuan pikiran? Harus mau. Karena kalau tidak kita gak jadi murid sebenarnya. Kita mau belajar melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Ini sebenarnya nanti akan kembali kepada ayat pertama ya. Ini akan kembali kepada ayat 15 maksud saya yang pertama kita bahas ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan segala perintahku. Bagaimana kita bisa melakukan segala perintahnya? Kalau Roh Kudus mengajarkan kita, menolong kita, membaharui pikiran kita. Sehingga firman itu menjadi kesukaan buat kita. Ini semua satu harmoni yang indah. Oke, ayat terakhir 27. Haleluya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini kalimat terakhir nih buat kita hari-hari ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita gak tahu bagaimana besok, bagaimana bulan depan. Sungguh. Bukan surya aku harapkan, kata satu pujian lama kan. Karena surya ada possibility akan lenyap. Tapi yang ku tahu, Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, ayat 27 ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Indah ya. Saudaraku, indah. Maka kita baca Alkitab, kita lihat kisahnya, itu luar biasa indah. Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Tapi di ayat 27 katakan, damai sejahtera, shalom, ku tinggalkan. Artinya waktu aku pergi, kamu bukannya hopeless. Tapi ada damai sejahtera yang ku tinggalkan bagimu.
stay with you. Bersama dengan kita. Dan yang Tuhan tinggalkan akan tinggal tetap. Saya ulangi. Yang Tuhan tinggalkan akan tinggal tetap. Apa? Shalom, damai sejahtera. Demikian yang Bapa utus akan selamanya bersama kita. Roh Kudusnya. Apa? Bersama kita selamanya. Abide with you forever. Saudara, di ayat 27 ini saya mau soroti damai di sini, shalom di sini. Adalah satu kalimat greeting, ya, kalimat sapaan yang Tuhan Yesus pakai berulang loh ketika dia bangkit. Jadi kalau kita ke gereja ada yang ucapkan shalom, jangan ada pikir ini ucapan apa ya. Atau klise gitu ya. Saya juga khawatir sih belakang nanti jadi klise. Pokoknya kalau di gereja ya, kalau usher ketemu pasti shalom. Ini kalimat salam yang luar biasa. Yang Tuhan Yesus pakai itu ketika dia bangkit berulang kali kepada murid-muridnya ketika dia hadir. Ya, contohnya baca di kisah ketika Thomas tidak percaya Tuhan hadir. Apa salamnya? Shalom. Luar biasa. Artinya apa? Damai sejahtera. Ini salam yang penuh makna. Ya. Nah, shalom di sini apa? Dalam firman Tuhan kita temukan bahwa shalom itu adalah ketenangan di tengah badai ujian. Itu di mana? Di Filipi pasal keempat. Silakan baca Filipi pasal 4. Ketenangan di tengah badai ujian. Shalom itu seperti itu. Jadi shalom kita itu yang real, yang sejati ya. Yang dikerjakan Roh Kudus ya. Yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Itu adalah shalom di tengah badai. Jadi cocok sekali di masa seperti ini kita bahas. Kalau kita ngomong shalom di saat semuanya normal dan indah, kurang kita maknai. Kita lost. Jadi kalau kita ngomong shalom di masa seperti ini, ibadah aja harus melihat kamera. Ibadahnya mesti lihat TV. Bekerja mesti dari rumah, penuh keterbatasan. Beli makan, mikir-mikir. Ada alat buat keker virus enggak? Papa perlu bawa mikroskop kemana-mana. Ya. Tangan sampai kering pecah-pecah, sanitizer terus. Ya, bawa anak keluar was-was. Ya, saya nggak katakan bahwa kita nggak perlu was-was, kita harus bijaksana. Tapi maksud saya di masa seperti ini, kita betul-betul perlu shalom. Ya, salam seperti ini katakan kepada saudaramu, karena kanan kirimu. Keluargamu di rumah katakan shalom. Shalom buat kamu. Ketenangan di tengah badai. Itu arti shalom. Jadi nanti kalau Anda ke gereja, kita sudah mulai kembali ke rumah Tuhan. Usher sambut Anda di pintu, katakan shalom. Maknai saudaraku, yes, shalom for me, for you. Ya, jangan klise, shalom. Apalah shalom gitu ya, jangan. Oke. Shalom di dalam Alkitab itu juga berarti kata harmoni dalam hidup bersama. Ya, itu di Kolose 3. Baca ya. Di Kolose 3. Jadi shalom itu artinya harmony, live together. Sebagai keluarga, sebagai society, sebagai sesama jemaat Tuhan. Shalom. Saya berdoa Bethel City Church. Rumah Tuhan yang ada shalom. Amin. Ada harmoni hidup bersama. Itu penting. Tidak ada saudara palsu. Saudari palsu. Tapi ada harmoni hidup bersama. Shalom yang dikerjakan Roh Kudus. Kita berdoa menjadi gereja seperti itu saudaraku. Itu gereja seperti itu adalah gereja yang sungguh mengalami apa yang Tuhan Yesus katakan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jangan gontok-gontokan. Jangan gontok-gontokan. Kita merendahkan diri kita di hadapan satu dengan yang lain. Firman Tuhan ajarkan kita kan. Lebih dahulu memberi hormat. Ya. Merasa sangat enteng lah kalau kita tahu kita lagi mungkin salah. Kita ngomong saya sorry ya maaf. Ya. Itu komunitas gereja yang baik. Jangan kita saling tunggu. Saya tunggu dipanggil dulu. Saya gak mau panggil duluan. Loh, firman Tuhan katakan saling berlomba lebih dulu untuk memberi hormat. Kan saya lebih tua 2 hari. Kalau gereja isinya masih orang-orang begitu, gak ada shalom. Saudara palsu, saudari palsu begitu ya. Senyumnya lebar. Tapi ada tapinya. No. Saudaraku,
Kita berdoa, kita bergumul menjadi gereja yang ada shalom di tengah-tengah kita. Ada harmoni hidup bersama. Itu indah. Nih ya, kalau firman Tuhan udah ngomong begini, nah kita lanjut ya. Di Mazmur ya. Sungguh alangkah baiknya kalau semua hidup shalom bersama, harmoni bersama. Seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Seperti minyak di kepala Harun, ke janggut jubah turun. Demikian Tuhan perintahkan berkat. Kita gak mau jadi gereja yang banyak gontok-gontok. Saya akan masuk kepada penutup. Haleluya. Saudara, sedikit lagi. Damai sejahtera di sini lebih dari sekedar feeling ya. Damai sejahtera ini lebih dari sekedar feeling ya. Oh, saya merasa peaceful. Feeling saya shalom. No, itu bukan shalom. Itu feeling. Perasaan tenang itu ya umum dalam manusia. Tapi shalom di sini adalah apa saudara? Pekerjaan Roh Kudus di mana Anda dan saya merasakan ketenangan. Yang meskipun bisa tengah badai, yang lahir daripada pengetahuan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Jadi shalom di sini adalah shalom berdasarkan ayat-ayat di atas. Apa? Aku tidak meninggalkan kamu. Apa? Bahwa Roh Kudus akan menyertai kamu selamanya. Atas janji-janji itu lahir shalom. Jadi shalom di sini adalah lahir dari pengetahuan akan kebenaran. Tuhan tidak tinggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Ayat 18. Yang tadi kita skip ayat 18 itu perkataan Tuhan Yesus. Aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu janji luar biasa indah. Atas janji itu kita punya shalom. Ya, oke, saya lanjutkan kepada penutup. Tema kita adalah kalimat pertanyaan bagaimana Roh Kudus Sang Penolong menolong kita. Dengan apa saudara? Dengan mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus. Dengan firman-Nya. Dengan apa saudara? Dengan memimpin kita kepada segenap kebenaran. Jadi kalau seorang katakan, aku mau ditolong oleh Roh Kudus. Aku mau dihiburkan oleh Roh Kudus. Aku ingin dikuatkan oleh Roh Kudus. Tapi tidak membuka hati dan pikirannya untuk firman. Ini hal yang tidak selaras. Ini hal yang gak sinkron. Alias gak nyambung. Jadi kalau kita berkata, aku mau dikuatkan oleh Roh Kudus. Terlebih di masa seperti ini. Aku mau ditolong. Aku mau dihibur oleh Roh Kudus. Buka hatimu, buka hidupmu untuk firman Tuhan. Disitulah Roh Kudus menolong, menghibur, menguatkan. Amin saudaraku. Mari kita tutup pemberitaan firman kita. Saudara pemimpin maju ke depan. Kita akan langsung masuk kepada perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Silakan siapkan unsur perjamuan buat keluarga Anda di rumah. Sebelumnya kita berdoa berfirman Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur. Kami sudah belajar dari bagian firman Tuhan hari ini. Kami rindu, kami mau mengalami pertolongan, penghiburan dan kekuatan-Mu. Sebab itu biarlah kami buka hati dan hidup kami untuk firman-Mu. Biar apa yang kami dengar Tuhan, itu bekerja dalam kehidupan kami. Kuasa firman-Mu bekerja membaharui pikiran kami. Bekerja mengubahkan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh hidup sebagai murid-murid-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.